apakah istri itu hobi ngingu kucing? Jenengan atau istri ini yang hobi sama kucing? Ya yang hobi binatang piaraan Nggih. itu kalau kucing dan anjing itu memang istri dan anak saya. Oh, Iya iya iya. gitu. Itu ngalah ke istri saya itu ngalah waktunya ngalah ke sama suami kalau sudah dekat Ngulek-ngulek dengan kucing. kucing ya gitu. Itu faktanya seperti itu. Tapi saya tidak pernah cemburu sama kucing. Ya gitu aja. Jadi biarlah kucing Tetap menjadi menjadi bagian kucing. dari hidupnya gitu. Ya gitu. Jadi separuh jiwanya Untuk kucing. saya, separuh jiwanya Kucing. kucing. Biarlah itu gitu. Halo Man Gudang, berkah dalam. Ketemu lagi dengan saya Christian di Bicara Aja. Apapun pengalamanmu pasti bermakna. Baiklah, pada malam hari ini kita kedatangan seorang tamu, seorang pria paruh baya tapi berjiwa muda. Beliau ini selain aktif di pengurus paroki, beliau juga menjabat sebagai kepala dusun. Nah, siapakah dia? Langsung saja kita sambut Pak Udi. Halo Pak Udi, berkah dalam. Berkah Sugeng dalam, Pak. dalam, sugeng dalu. Oke Pak Udi, ini saya belum lama ini lihat postingan jenengan kok kayaknya turang-turing terus itu, apakah memang hobi touring Pak Udi? Iya. Jadi memang hobi saya saat ini adalah touring. Touring. Tapi touringnya pakai Vespa, Mas. Oh, pakai Vespa? Iya. Jadi kami punya paguyuban penghobi Vespa. Nggih. Lah itu kita agendakan kalau ada waktu kita Nggih. sepakati kita keluar bareng naik Vespa ngopi. Ngopi dataran tinggi, Mas. Hanya Jadi, di dataran tinggi? Iya. Oke. Jadi selalu jalan itu naik gitu, Mas. Nah, naik Vespa, trang tang 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 tang, nah, suaranya kan khas itu Pak. Vespa itu kan udah nggak muda lagi, mesin 2 tak. Nah, apa nggak khawatir Pak jenengan, seumpama ada trouble di jalan, terus mungkin mesinnya kepanasan, kesehatan apa ya, kesehatan oli dan sebagainya gitu, pripun? Siap. Jadi kami setiap touring itu pasti mengajak teknisi, Mas. Oh, pasti ada teknisi? Nah itu kuncinya. Jadi kami tidak khawatir kalau kita memburu kopi dataran tinggi itu Nggih. pakai Vespa. Pakai Vespa. Ya gitu, Mas Chris. Oke, sebelum Vespa Pak Udi, apakah ada kendaraan lain yang sempat singgah di hati jenengan Pak Udi? Nama Pak Udi? Ya, sebelumnya saya juga pecinta Air King. Oh, berarti pokoknya jenengan aliran garis keras 2 tak ya? Iya, oke. betul. Pokoknya tang nang sikil panas banget. Oke Pak Udi. Nah, selain hobi Pak Udi, ini kan jenengan juga di gereja itu sibuk banget. Jenengan kalau nggak salah nih, kedapuk sebagai litbang ya Pak? Betul. Nah, Ketua bidang litbang. Litbang ya. Kesibukan jenengan sebagai litbang di gereja. Terus di desa sendiri jenengan juga menjabat sebagai kepala kadus. Nah, itu apakah ini Pak, tidak mengurangi waktu jenengan untuk ngobrol bersama istri lalu keluarga yang lain seperti itu? Apakah seluruh jiwa raga jenengan untuk gereja sama untuk desa tok atau bisa jenengan bagi ke semuanya Pak Udi? Monggo Pak Udi. Iya. Jadi memang dengan padatnya kegiatan karena saya di desa itu sebagai perangkat desa itu kepala dusun dan di gereja saya selaku pengurus Dewan Pastoral Paroki Harian, Ketua Bidang Litbang. Ini memang itu salah satu kendala. Kendalanya yaitu bahwa karena saya sudah berkeluarga, saya sudah punya 1 orang anak yang sekarang usia kuliah. Ini memang kata kuncinya di sini adalah kami bisa berkegiatan di gereja, bisa berkegiatan di masyarakat, tetapi dengan
meningkatkan komunikasi dengan anak istri itu dengan quality time. Jadi ya pas ada waktu sela itu kita ya pakai Vespa kemarin ke Gunung Kidul. rumah purba. Oh, Ya, kita iya. hanya makan ala Jawa itu aja. Itu Nah, itu family time. sudah apa quality time. Oke. Istri saya sudah tidak masalah kalau saya misalnya malam ini harus roasting sampai jam 10 ini tidak masalah. Karena kemarin sudah saya hubung-hubungnya pakai spa ke rumah makan purba itu. Oh. Ini salah satu contohnya. Berarti kemarin itu touring kemarin itu istilahnya sogoan gitu. Iya. Iya, jadi intinya tidak mengurangi aktivitas di paroki maupun di Masyarakat. desa atau Oke, masyarakat kali keluarga. dan keluarga. Jadi Oke. saling bisa ada komunikasi dengan anak Oke. istri intinya gitu aja. Oke Pak Uti. Kok istri pakai disogok dengan acara touring? Nah, ini apakah memang istri itu juga hobi touring ataukah ada hobi lain Pak Uti? Pripun menyiasatinya? Kalau dengan istri saya itu aktivitas? hobinya akhir-akhir ini sosial media. Oh, sosmed. Iya, itu. Oke, oke. Instagram gitu. Itu 24 jam kalau nggak pegang HP itu biasanya pusing ya. Nggih. Iya. Tapi ya itu tadi, kalau sesekali kami di sela-sela waktu keluar touring itu sebetulnya hanya membagi waktu dengan istri sehingga istri ya masih dapat perhatian Nggih. dan akhirnya ya tidak masalah saya harus kegiatan ke sana sini di urusan sebagai perangkat desa maupun selaku Kabid Litbang, saya kira itu Mas Kris. Oke Pak Uti. Nah, ini Pak Uti. Selain hobi touring tadi Pak Uti, saya itu juga dapat bocoran dari tim kreatif. Nah, dibenarkan apa mboten niki mengke? Mang jawab nggih Pak Uti. Napa jenengan niku leres hobi mancing Pak Uti? Remen mancing? Oh iya, saya Hobi. ya di satu sisi sekarang ini hobi touring, Nggih. tapi juga di sela-sela itu saya harus cari ketenangan lah. Berarti nek mancing itu cari cari inspirasi ya, cari inspirasi. Oke. Ya mancing. Nggih. Mancing biasanya temu di Pak Uti? Ya di Lepen apa sungai-sungai dekat kolam? aja, dekat rumah. Oh iya ya. Berarti golek waderan kayak Iya. gitu putihan. Nah, oke Pak Uti. Nah, teng griya kan kata kucing Pak Uti. Apakah istri itu hobi ngingu kucing? Jenengan atau istri ini yang hobi sama kucing? Ya yang hobi binatang piaraan Nggih. itu kalau kucing dan anjing itu memang istri dan anak saya. Oh Iya, iya iya. gitu. Itu ngalah ke istri saya itu waktunya ngalah ke sama suami kalau sudah dekat Ngulek-ngulek dengan kucing. kucing, ya gitu. Itu faktanya seperti itu. Tapi saya tidak pernah cemburu sama kucing. Ya gitu aja. Jadi biarlah kucing Tetap menjadi bagian kucing. dari hidupnya gitu. Ya gitu. Jadi separuh jiwanya Untuk saya, separuh jiwanya kucing. Kucing. Biarlah itu gitu. Tapi justru dengan adanya hobi itu, Iya. kalau saya lihat istri saya merasa di rumah itu ada istilahnya yang membuat dia kerasan lah intinya. Oh, begitu. oke. Walaupun juga kadang punya kucing itu juga menjengkelkan. Gitu. Jadi konsekuensinya ya tidak semuanya mengenakkan ya dengan adanya kucing itu. Tapi ya biarlah intinya gitu. Mencintai istri sama dengan juga mencintai peliharaannya atau kucingnya itu gitu Sak aja. paket nggih. Ya, ini menghibur diri kalau ini. Oke Pak Uti. Nah itu sekilas tentang ini nggih, Iya. jenengan sama istri keluarga yang hobi kucing. Nah terus mungkin hobi ya kayak ini nggih. Kalau Romo Hardi kan healingnya dengan bercocok tanam, nek jenengan gojekan sama kucing mungkin sama istri nggih. Nah terus ini Pak, ada kucing dan juga ada burung apa? Kutut di rumah itu. Iya, burung Nah. perkutut.
Jenengan Semelang mboten to nek burung kututnya itu ditubruk kucing. Ya ini problemnya punya kutut dan kucing ini memang Predator sama mangsa. ya ini harus jauh-jauh hari kita antisipasi. Jangan Oke. sampai nanti saya punya hobi perkutut, Nggih. istri saya punya hobi kucing, Nggih. endingnya Brotoyudo. Nah itu. Tapi semua sudah teratasi Mas. Jadi ada tempat-tempat tertentu saya harus menaruh perkutut sehingga kucing tidak bisa Nubruk mendekat maneh. gitu. Oke, siap Pak Udi. Nah, terus kita bergeser ke agak yang serius ini Ya, Pak Udi. ya. Terkait kehidupan menggereja. Nanti yang bermasyarakat di belakang aja. Untuk yang menggereja, ini kan jenengan sudah kondang. Kondangnya bahwa jenengan itu dari mudanya sudah aktif di OMK. Setelah OMK terus ikut aja terus di pengurus paroki. Nah, awal mula jenengan terjun di gereja, kehidupan menggereja, itu di napa Pak? Apakah di Misdinar, Lektor, OMK atau yang lainnya? Ya. Jadi kalau saya itu kan kelahiran 77. Nggih. Jadi di usia SD sekitar tahun 88, kalau saya kelas 6 SD itu kan saya komuni pertama. Nggih, nggih. Lah oleh orang tua saya itu karena di sini masih stasi Ya. sehingga kegiatan itu terpusat di stasi, di wilayah belum ada kegiatan terkait dengan komini dan seterusnya itu. Maka saya pada waktu masih ingat diantar oleh orang tua itu ke gereja untuk mengikuti pelajaran komini. Sampai saya punya teman banyak karena pada waktu itu sama-sama belajar untuk komuni pertama. Oke Pak. Nah, setelah itu dalam proses komuni pertama itu karena sudah akrab dengan banyak teman, terus kami menerima komuni pertama dan akhirnya disalurkan pada waktu itu kegiatan di Misdinar. Oh, berlanjut nggih? Ya, berlanjut di Misdinar. Jadi pelajaran komuni pertama itu benar-benar saya mengawali kegiatan di tingkat stasi itu di komuni pertama itu. Oke Pak Udi. Nggih, Dulu gerejanya masih joglo itu nggih. masih joglo. Nah, ini dalam perjalanan menggereja itu. Nah, jenengan kan pernah kedapuk juga sebagai ketua dewan, Pak. Nah, itu mungkin jabatan tertinggi jenengan di pengurus paroki nggih. Nah, setelah ketua terus pada periode ini jenengan menjadi kabid. Nah, perasaan nek coro kasare kan itu turun pangkat. Nah, itu perasaannya gimana? Ada curhatan kok aku mudun ki piye engko nek aku ra sibuk meneh piye gitu atau gimana Pak Udi? Iya. Monggo. Jadi kalau saya ya kan pernah menjadi wakil dewan harian pada waktu itu namanya. Jadi Nggih. kalau sekarang Dewan Pastoral Paroki Harian. Dan sekarang menjadi ketua bidang litbang, Nggih. itu kalau bagi saya itu bukan turun pangkat. Oke. Ya, tetapi bagi saya itu sama-sama ruang pelayanan. Oke, berarti Ya, yang intinya terus itu. besari pelayanannya Iya. itu nggih. Oke. Jadi bukan berarti saya sudah tidak menjadi wakil DPPH terus tidak aktif, tidak. Sama saja. Nggih. Artinya bagi saya bukan masalah ini mana yang lebih tinggi untuk Nggih. posisi pelayanan itu, tetapi bagi saya itu adalah ruang pelayanan. Nggih. Ya, sekarang saya dipercaya di ruang pelayanan di Litbang, ya itu saya hayati dengan sungguh-sungguh. Intinya Siap, itu. siap. Jadi tidak berdampak apapun, ya yang saya hayati sekarang adalah sebagai ketua bidang Litbang, saya harus melaksanakan sesuai tugas dan tupoksi, tugas Oke. pokok dan fungsi selaku ketua bidang Litbang dan tim pelayanannya itu agar bisa berjalan dengan baik. Oke. Saya kira begitu Mas Chris. Nggih, berarti yang paling penting apapun tupoksi di gereja
yang harus digarisbawahi adalah yang penting saya pelayanan. Seperti itu nggih Pak Iya. Uti. Nah, selama jenengan menjabat sebagai wakil ketua dewan itu Pak Uti, apakah ada hal-hal yang berkesan di paroki ini? Mungkin sering rapat, terus mungkin sering meninggalkan keluarga. Nah itu apakah itu menjadi kesan tersendiri sebagai wakil ketua dewan? Iya. Kalau kesan sebagai wakil ketua ya, Nggih. di periode sebelum ini itu yang jelas lebih sibuk Mas. Lebih sibuk. Iya lebih sibuk karena apa, hampir semua kegiatan itu kan dalam koordinasi wakil ya, Nggih. intinya seperti itu. Yang jelas itu. Terus apakah ada kendala dengan keluarga? Saya tadi sudah sampaikan, ya pinter-pinter membagi saja, Nggih. intinya begitu. Ya biasa kadang istri sok apa, kayak kadang pulangnya kok larut, misalnya Larut. seperti Iya. itu ya. Yang jelas ada komunikasi saya kira baik-baik saja gitu. Dan memang dalam hal ini kenapa saya apa, banyak terlibat, artinya itu karena di belakang saya itu keluarga itu mendukung. Nah itu kata kuncinya. Nggih. Sehingga kalau misalnya ada hal-hal yang apa harus pulang malam tadi itu saya kira bisa ada pemahaman dari keluarga, Nggih. sehingga hanya mungkin nanti touring atau apa itu ya selesai kan gitu ya. Ya begitu. Atau kalau pulang malam mungkin digawake sego Iya. goreng nggih Pak Uti. Yang terkesan yang jelas selama periode saya pada waktu itu kan COVID ya. Oh iya. Di era itu 2 adalah tahun. COVID ya, di era COVID, sehingga eh, kebetulan saya di pemerintahan desa, Nggih. sehingga informasi terkait COVID itu bisa saya dapat dengan lengkap. Nah ini ngeling dengan saya selaku wakil Ketua DPPH atau Dewan Harian itu, Nggih. sehingga apa, reksa pastoral itu terdukung dengan apa, pekerjaan saya selaku perangkat desa Oke. itu. Sehingga itu yang terkesan pas COVID itu aja. Oke siap Pak Uti. Nah ngomong-ngomong soal jabatan jenengan sebagai kepala dusun Pak Uti, jenengan Ya. tadi udah nyuplik sedikit. Iya. Nah dalam menjalankan fungsi dan tugas jenengan sebagai bayan atau kepala dusun itu, nilai-nilai gereja apa saja Pak Uti yang jenengan bawa ke masyarakat? Iya. Jadi sebagai gambaran ya, Oke. kalau kepala dusun itu kan tugas pokoknya adalah kewilayahan, Nggih. kewilayahan. Jadi contoh-contoh praktisnya itu misalnya ada sripa, itu kewilayahan. Misalnya ada pembangunan, itu kewilayahan. Nggih. Nah, intinya berhadapan dengan masyarakat langsung, Iya. intinya itu. Nah, yang saya rasakan pengalaman-pengalaman yang nyata di dalam pekerjaan itu karena bersentuhan langsung dengan masyarakat, itu masyarakat itu banyak bertemu itu misalnya untuk protes, Oh, misalnya untuk memberi masukan, iya. untuk intinya hal-hal yang langsung berkaitan dengan masyarakat. Nah, nilai-nilai Kristiani yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini adalah misalnya hal sederhana. Iya, iya. Kalau orang komplain, protes tadi, Raituk bantuan. untuk dan bantuan sebagainya. misalnya, ya Nggih. kan, itu kan suasana hatinya kurang bagus, Ya betul. sehingga orangnya cenderung emosi. Emosi, Nah, ngamuk-ngamuk. nilai-nilai Kristiani di sini adalah kasih itu tadi, itu benar-benar terjadi. Artinya saya dengan sabar mendengarkan itu apa bisa memberi nuansa lain. Misalnya dalam hal pelayanan, Nggih. saya membawa bahwa bantuan sekecil apapun kalau itu sesuai dengan yang dibutuhkan itu adalah
bantuan yang sangat berarti. Jadi misalnya ada orang yang meminta pertolongan misalnya terkait dengan seripah atau apa, itu saya benar-benar sungguh-sungguh di situ saya harus menggunakan itu sebagai kesempatan saya untuk melayani. Dan apabila masyarakat itu puas dengan ungkapan misalnya terima kasih Pak, lah itu saya merasakan di situ ada kebahagiaan tersendiri. Gitu. Jadi ya nilai-nilai kasih, nilai-nilai pelayanan. Misalnya di gereja itu kan misalnya kayak kalau misalnya tadi saya sampaikan saya selaku wakil itu kan ya pelayanan murni kan gitu. Nggih gitu. Oke, terima kasih. Oke, Pak Udi. Nah, jenengan aktif di masyarakat, salah satunya jenengan ambil contoh di ini Pak tadi, yang ngurusi seripah. Nah, pernah nggak sih Pak, ada kisah lucu Pak, seumpama jenengan sambutan. Nah, mungkin kalau yang lucu mungkin Bapak 2, Ibu 2, nah yang disingkat-singkat gitu. Terus sambutannya kepleset-pleset gitu, pernah nggak sih Pak? Ada pengalaman lucu di masyarakat gitu? Kalau pengalaman lucu apa ya? Wah itu ya pernah Mas. Pernah ya? Pernah, jadi sambutan manten gitu ya. Luput. Ya karena saya sering sambutan di titik Adiloyo, artinya di seripah. Saya pernah ditegur istri saya, Pak iki nenggon manten kok kowe malah titik Adiloyo gimana? Nah ini pernah terjadi gitu. Pernah terjadi. Ya, aku ya wah ya serati sengaja lagi itu. Jadi hal-hal istilahnya kekeliruan yang membuat geli aja. Gitu Mas. Oke Pak Udi, ini saya mau menanyakan soal pilihan Pak Udi. Seumpama ada acara di gereja yang mengharuskan wakil ketua dewan atau jenengan itu hadir, dan ada acara di desa yang mengharuskan kepala dusun itu hadir, dan itu bersamaan Pak Udi. Nah, gimana cara jenengan menyiasatinya Pak Udi? Ya saya yang jelas harus datang satu tempat intinya. Harus satu tempat datang. Kalau itu sesuai kapasitas saya, kan gitu ya. Tetapi kalau misalnya saya tidak hadir di salah satu pertemuan itu kan biasanya ada notulensi. Notulensi rapat atau notulensi pertemuan itu pasti ada. Lah biasanya saya tetap update itu. Sehingga karena situasi seperti itu saya harus, kan nggak bisa membelah diri Mas ya. Maka saya harus memilih kan gitu kan. Tetapi dua-duanya tetap saya ikuti sehingga tidak ketinggalan informasi. Intinya itu saja. Oke Pak Udi. Nah, itu tadi soal napa nggih? Pilihan nggih. Setelah pilihan, nah ini saya balik lagi Pak Udi ke gereja dan lingkungan, tapi versi ke jiwa jenengan yang jiwa mudanya menggelora Pak Udi. Di gereja jenengan otomatis pernah jadi OMK. Iya, betul. Nah, pernah dampingi mboten Pak Udi? Dampingi OMK. Maksudnya gimana nggih? Dados pengurus atau mungkin dulu yang ngerosai teman-teman OMK untuk berkegiatan di gereja gitu. Pernah mboten Pak Udi, dan itu ada pengalaman apa saja Pak Udi? Iya. Ya kalau di OMK yang jelas kalau di era saya tahun 94, 95 itu kan kegiatan dominan itu masih di tingkat lingkungan atau wilayah. Oh, stasi itu belum gitu. Stasi pada waktu itu ya untuk event-event besar saja. Seperti itu. Nah, di tingkat lingkungan atau wilayah itu ketua Mudika juga pernah. Waktu itu namanya Mudika. Muda-mudi Katolik. Muda-mudi Katolik. Ya. Itu di era-era saya itu kegiatan itu biasanya itu camping, Mas. Camping. Jadi rekoleksi terus camping ngono ki ketoke andalan gitu loh. Yen ora kur. Ya. Kur itu. Itu bahkan sampai sekarang, Pak. Nah, seperti itu. Sampai sekarang nek pokoknya acara gereja atau OMK enggak nginep itu enggak afdol. Iya, gitu. Seperti itu. Jadi dulu itu masih menjadi
istilahnya kegiatan yang favorit Nggih. di era itulah. Kendalanya, tantangan di era-era itu misalnya dalam hal dana. Nggih. Wah, dana itu kalau sudah menjadi pengurus Mudika waktu itu tanggung jawabnya luar biasa waktu itu. Misalnya mau mengadakan camping itu ya, kita ada rapat lingkungan atau wilayah, Nggih. kita kulon nuwun, kita minta misalnya barang bekas. Oh. Nah, barang bekas itu bisa koran, bisa baju yang layak pakai dan seterusnya itu. Dirongsokke. Ya, yang penting pokoknya bisa jadi duit kan gitu ya. Lah, kami punya pengalaman mencari dana itu dulu harus menjual baju layak pakai itu. Pagi-pagi kami pengurus UMK itu ke Surawono jual baju itu, terus ke pasar Prambanan jual baju itu. Oh, sampai segitunya ya? Itu hanya untuk mencari dana. Nah, maka tingkat kesulitannya di era Mudika saya dulu itu kaitannya salah satunya dana. Dana nggih. Yang kedua, itu kan belum ada alat komunikasi seperti ini, Mas. Ya. Sekarang WA, telepon dan seterusnya aja langsung datang ya. Ya. Dulu untuk Ngumpul melobi melobi. misalnya Mudika yang putri saja, Nggih. itu harus lewat orang tuanya. Ya, kula nuwun Pak, gitu. Mau mencari ini gitu. Oh. Pengalaman lucunya, Pak mau mencari Mbak ini gitu kan. Nggih. Oh, dia ndak ada, baru keluar sama ibunya gitu ya. Oh. Ternyata dia lewat pintu samping. Wah, Bapak Egi ya. Nah, seperti itu. Jadi tantangannya seperti itu. Itu kesulitannya. Kesulitan yang lainnya pada waktu itu kan kegiatan-kegiatan itu terkendala jam, Mas. Jadi kalau sudah jam 9 itu jam malam. Oh ya, remaja-remaja putri, Mudika putri waktu itu harus sudah pulang. Oke. Nah, jadi pulangnya ya diantar dipasrahke. Nah itu, tapi dulu asik-asik saja ya. Tapi kalau sekarang kan kebetulan saya punya anak Mudika, usia UMK ya. Itu saya kira itu tidak terjadi lagi. Nah itu tantangannya di era-era saya tahun 94, 95 itu seperti itu. Nek sekarang mungkin lebih los ya Pak ya. Kalau sekarang kegiatan gitu. Ya, yang jelas kalau komunikasi kan lebih mudah ya, karena ada fasilitas, ada WA, ada telepon dengan murah sekarang itu biayanya. Termasuk dana pun sekarang juga paroki mensubsidi ya, gitu kan ya. Paroki dan seterusnya. Nek menurut Pak Udi nih Pak, apa nggih? Perbedaan OMK yang dulu dengan yang sekarang Pak Udi. Secara militansi mungkin. Militansinya kan mungkin berbeda karena setiap generasi itu kan pasti memiliki permasalahan-permasalahannya sendiri. Nek menurut Pak Udi untuk OMK Gondang yang sekarang ini bagaimana Pak Udi? Secara militansi bagaimana? Lalu mereka secara iman Kristianinya bagaimana Pak Udi? Iya. Mudika sebelum Covid ya saya cerita ya. Oh iya. Ya, kalau Mudika sebelum 2019 itu yang jelas itu saya melihat relasi jumpa darat ya itu masih intens. Kopdarnya. Ya, sehingga kegiatan-kegiatan itu sudah otomatis walaupun masih kelompok-kelompok, tetapi masih terlibat banyak OMK itu. Sedangkan untuk orang muda setelah COVID ini memang harus kita lihat secara bijak karena regulasi pemerintah memang ada protokol kesehatan yang harus dijalankan kan. Salah satunya mengurangi mobilitas, terus di rumah dan seterusnya itu. Sehingga saya melihat ini kendala saat ini orang muda itu untuk berkumpul di paroki itu belum pulih secara utuh. Itu dampak dari pandemi itu kalau saya melihat. Karena di Mudika paroki ini yang saya lihat misalnya di Mateus itu kan juga jalan. Di Markus itu juga jalan Mudikanya, di Lukas juga jalan. Tapi di tingkat-tingkat wilayah. Nah, paroki belum. Kalau di paroki itu kan mungkin perlu ditingkatkan lagi. Nah, mungkin bisa juga nanti dengan melihat
data seperti itu saya kira untuk koordinator-koordinator OMK yang sekarang aktif itu misalnya di wilayah Lukas atau Markus atau wilayah lainnya itu bisa diajak ngomong lah di situ. Sehingga nanti ayo dibawa ke tingkat paroki, Paroki. nggih. Sehingga apa karena mobilitas juga sekarang oleh pemerintah sudah mulai dikendorkan kan. Nggih, nggih. Nah, ini mungkin nanti bisa garap lebih baik lagi saya begitu. Oke Pak Uti. Nah, terkait OMK yang istilahnya belum sepenuhnya kembali ke gereja Pak Uti. Ini kan tentu jenengan sebagai litbang sudah membaca dan mungkin sudah menganalisis nggih dengan membuat kesimpulan seperti itu. Nah, dari ini cocok nih karena jenengan litbang. Gagasan dari Dewan Paroki atau mungkin litbang sendiri untuk istilahnya ngajak OMK untuk kembali ke gereja itu apa saja Pak? Iya. Monggo. Dalam waktu dekat ini nanti Litbang akan membuat kuesioner lah intinya, atau boleh dikatakan survei di mana nanti yang akan diangkat adalah minat bakat. Minat bakat. Jadi kami nanti akan menyajikan data untuk dianalisa pemangku kepentingan terkait dengan minat bakat OMK Gondang ini sebetulnya apa gitu ya. Mungkin ada yang ya sekarang kan ada kegiatan yang sudah berjalan misalnya di tiap hari Selasa itu ada badminton yang dihadiri mungkin sekian orang. Itu kan mereka mempunyai minat terkait dengan olahraga badminton misalnya. Lah yang lainnya kan kita belum punya data. Maka nanti harapan kita dengan adanya survei minat bakat ini nanti ketemu. Sehingga nanti kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan ini lebih happy. Jadi Mudika itu nanti dalam berkegiatan happy. Tapi tetap committed kan gitu kan. Ya, dan profesional. Tersalur kegiatannya kan gitu kan. Tapi tetap dalam wadah paroki. Kan gitu. Nah, nanti kalau terkait dengan pengembangan iman, lah ini kan nanti lain lagi. Dari pewartaan. Ya, nanti pewartaan nanti kan bisa secara khusus nanti memikirkan itu. Gitu. Tapi kan sudah ada kegiatan-kegiatan yang rutin sebetulnya itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Terkait untuk wadahnya aja gitu. Begitu Mas Kles. Berarti sudah ada ini sudah ada langkah-langkah gayuh kembali OMK untuk kembali ke gereja. Nah, ini saya dapat bocoran Pak Uti. Katanya jenengan itu pernah menemukan uang yang sangat banyak dan itu jenengan kembalikan. Nah, ngopo toh Pak? Gak jenengan Pak wae Pak? Iya. Oh itu cerita nyata itu. Ya. Jadi saya pernah bekerja di sebuah perusahaan. Oh sebelum jadi kadus? Sebelum jadi kadus. Jadi saya pernah bekerja di sebuah perusahaan dan saya pada waktu itu adalah kepala seksi keuangan dan logistik. Di tahun 2002 atau 2003 lah itu pembayaran gaji karyawan itu masih amplopan. Ya manual. Jadi belum sistem transfer dan seterusnya itu. Lah di situ setiap akhir bulan biasanya saya bersama staf lainnya, bersama bagian umum itu membagi uang untuk dimasukkan ke amplop. Oh ya. Ya. Jadi sebelum uang itu diantar dari pihak bank, saya sudah membuat rincian uangnya, kebutuhan untuk penggajian itu berapa, kebutuhan rutin 1 minggu berapa, sudah seperti itu. Lah ada suatu peristiwa itu, saya harus membayar karyawan, saya masih ingat itu nominalnya, jadi 1.606.000.000. 1.606.000.000. Itu di tahun 2002. Untuk 1.200 karyawan. Lah, setelah uang itu saya bagi ke bagian ini, bagian weaving, bagian produksi itu toh. Saya stok cek sorenya. Saya di situ kok ada kelebihan uang 54 juta. Nah, saya gembrobias ini kan. Wah, iki saya dulu dapat uang palsu dari bank saja, saya suruh kembalikan ke bank, uang itu sudah dicorek.
Oh, Saya potong gaji itu. Nah, iki kelebihan 54 juta. 54 juta. Wah, iki Nyicil pirang tahun nih. seneng aku kan, kelebihan lebih loh ini. Oh, iya iya. Kalau dulu saya harus potong gaji, ini kelebihan lebih 54 juta. Iya. Akhirnya secara manusiawi, wah ini rezekiku gitu ya. Gepokan 10 juta, 100-an tak gembol gitu kan. Nggih. Terus akhirnya waduh, lah yang membuat saya tidak mau memiliki uang itu adalah saya teringat istri saya. Oh gitu. Iki engko nek aku cerita mbek bojoku. Dijaluk. Iki engko ya mau geger gitu loh. Iki engko mau geger gitu loh. Maka ya saya berkeputusan daripada nanti istri saya, karena istri saya itu tidak senang ada uang-uang yang bukan haknya gitu loh. Ya. Gitu. Selintutan. Iki engko mau geger kan gitu kan. Maka uang itu saya kembalikan. Oke. Lah, pada waktu itu pagi-pagi saya datang ketemu manajer saya, terus akhirnya ada apa pagi-pagi kelebihan kemarin mengirimnya gitu ya. Ya udah kembalikan gitu kan. Ya. Akhirnya saya telepon pihak bank berterima kasih. Dikembalikan yang 54 Jadi itu juta. pengalaman yang pernah saya alami waktu dulu bekerja di situ. Iya. Oke. Seperti itu. Jadi bukan masalah spiritualitas mas, mung takut istri gitu aja. Itu aja. Jadi bukan spiritualitas yang baik, enggak sampai ke sana. Mung takut istri, bangane geger di rumah. Iya. Itu aja. Berarti ini secara tidak langsung istri itu juga memberi nilai spiritualitas Pak Udi. Iya. Nah, terus ini Pak Udi, ini kan dari cerita istri jenengan nih. Ini sebelum saya ngomong ke jenengan, saya lebih dulu tanya-tanya ke Mbak Lili. Iya. Nah, itu rahasianya apa sih? Kok jenengan ngelamar kerja ke sana ke sini itu nggak pernah ditolak? Apakah ada kodam? Nek Romo Hardi kan kodamnya Kipas Tadi. Iya. Nek jenengan apa? Ya di samping juga nasib PAP Mas ya. Tapi saya juga punya pengalaman, artinya memetakan. Oh, Iya, jadi saya dulu lulusan salah satu perguruan tinggi di Jogja. Lulusan saya berapa orang, terus saya mencari data. nggih. Yang kuliah lagi berapa orang, yang sudah diterima di perusahaan ABC berapa orang, yang punya saya kan dulu kuncinya kuliah itu saya enggak pinter-pinter banget Mas, mung cerak dosen. Jadi cerak dosen akhirnya membantu sekali itu ya. Iya. Nah itu. Sehingga saya sudah tahu misalnya, oh ini lowongan pekerjaan dari kampus Nggih. di area misalnya wilayah kabupaten A begitu ya. Iya. Oh yang kira-kira geografisnya cerak dengan kabupaten wilayah A itu adalah sekitar 10 orang lulusan itu. Iya. Oh iki wis di lamar nang kono wis ketampa nang kono wis kuliah. Sehingga tinggal 3 sing urung. Berarti sainganku mung 3 iki kan. 3. Gitu. Neng kono ketemune mung 1 Mas lek kaya KPN. Liyane luar YKPN kan sudah menang YKPN. Oh gitu. Maaf sama sebut lulusan saya itu. Lah mung modelnya gitu-gitu aja. Oke. Jadi ada logika yang saya gunakan. Nggih. Terus ya nasib juga. Oke. Seperti itu. Berarti secara alamiah Pak Udi, jenengan sudah punya bakat di Litbang sejak kuliah Pak Udi. Nggih mboten? Karena jenengan sudah punya kemampuan analisis gitu loh. Nah, terus ini ngomong-ngomong soal kemampuan analisis. Nah, ini jenengan ketemu Mbak Lili itu di gereja atau di kampus? Dan menurut analisa jenengan, kenapa Mbak Lili ini yang pantas untuk dijadikan istri? Iya, karena nggak laku aja mungkin dulu itu ya. Saya gelem ya Bang Kui. Iya, tak kira oleh gelem itu. Iya, kalau itu ya kalau saya melihat itu saya kira terkait dengan jodoh ya itu ya. Ya, Jodoh, misteri. jodoh pati rezeki itu misteri. Misteri. Iya. Oke. Jadi kalau rezeki mungkin nanti Mas Kris saat ini sudah berkeluarga sudah tahu ya. Oke. Oh kok tiba-tiba dapat rezeki gitu ya. Oke. Kalau misalnya jodoh itu ya sama, artinya kok tiba-tiba Dadi ro iki. kalau dulu gitu ya. Ya tidak tiba-tiba ya. Kok gampang ngono intinya gitu ya. Ya kalau enggak jodoh itu
kita sudah keluar modal banyak ya. Udah istilahnya capek di pikiran gitu kok delalah kok ya istilahnya luput ya. Luput lah itu. Tapi kalau sudah Tuhan menunjukkan itu Nggih. ya kok mudah. Intinya kok sampai saat ini saya sudah menikah tahun 2002 saya menikah. Jadi sudah 20 tahun, Mas. 20 tahun. Iya. Wih, berarti tahun ini yang ke-20 tahun. Iya. Nah, ini selama jenengan menjadi pendamping hidupnya Mbak Lili. Ini malah geser dikit nggih, enggak apa-apa. Nah, hal yang luput dari beliau itu apa, Pak? Apakah luputnya gini? Mungkin nggak bisa masak. Sorry loh ini Mbak Lili. ataukah cemburuan? Nah, apa? Mungkin cemburu jenengan touring terus jenengan nyogok alah ayo tak jak touring sih. Terus tukok ke soto sih atau gimana gitu. Pripun? Ya mungkin resiko orang ganti ya. Jadi itu saya kira hal biasa saja. Jadi istilahnya ya kerikil-kerikil kecil ada pasti Ada ya? siapapun ya gitu. Dan itu saya kira enggak masalah gitu. Jadi enggak ada yang luput lah intinya begitu. Karena sudah 20 tahun ini saya kira ya apa adanya lah gitu. Nggih. Isi uang di dompet juga sama-sama tahu. Enggak ada yang ditutupi. Hal baik buruk itu saya kira dikomunikasikan dengan bijak dan bisa teratasi. Oke, mantap. Sudah 20 tahun. Saya baru berjalan 3 tahun Pak Uti untuk kehidupan berkeluarga. Nah, ini Pak Uti. Selama apa nggih? Istilahnya ini enggak ke keluarga nggih, mungkin geser ke masyarakatan. Nah, selama jenengan menjalankan tugas sebagai kadus dan sebagai kepala keluarga, itu ada nggak sih Pak, seumpama ada masyarakat yang nggak seneng dengan jenengan, contohnya tadi komplain-komplain dan sebagainya, terus Mbak Lili atau mungkin putra jenengan diintimidasi oleh orang tersebut, gitu ada nggak sih Pak? Kalau selama ini itu enggak ada ya, Nggak ada. artinya Puji Tuhan, ya. intimidasi atau apa itu enggak ada. Kalau mereka datang ataupun mereka komplain ya, Nggih. itu hanya sebatas istilah curhat lah begitu. Oh, oke. Ya, jadi tidak sampai intimidasi atau sampai enggak ada. Oke. Sip. Berarti secara kehidupan bermasyarakat juga istilahnya apa ya? Istilahnya aman dan nyaman juga nggih jenengan menjalani tugas sebagai kadus dan kepala keluarga. Nah, ini tentu mungkin nggak lepas juga dari peran istri dan anak. Nah, oke Pak Uti. Lalu ini Pak Uti, untuk jenengan sebagai wakil dari umat nggih, dari orang muda, ada kesan atau mungkin pesan Pak Uti untuk podcast kita. Nah ini kan besok tetap akan jalan lagi. Nah ini jenengan pengennya itu podcast ini sebagai media pewartaan ataukah podcast ini hanya sebagai kita ngobrol sharing pengalaman tanpa nilai atau ada hal-hal yang lain Pak Uti? Ya, terima kasih. Jadi kalau pewartaan di tahun 2022 ya, istilahnya kan sudah zaman teknologi. Artinya sudah melampaui di era-era saya dulu gitu ya. Kalau dulu itu melihat TV itu ya sing disenengi tok kan gitu ya. Kalau sekarang ini ya saya berharap dengan media sosial, dengan acara seperti ini, podcast ini bisa menjadi media pewartaan sehingga apa yang paroki punya terkait dengan informasi, terkait dengan pembelajaran untuk umat, baik itu iman maupun terkait dengan pengetahuan atau hal-hal yang perlu disosialisasikan, ini saya kira bisa terus diwadahi atau difasilitasi dengan podcast seperti ini.
Begitu Mas. Oke Pak Uti. Nah ini Pak Uti, sekarang saya mau tanya lagi soal gereja Pak Uti. Nah jenengan menjadi lead bank itu di periode ini. Periode mungkin setelah Covid nggih, istilahnya pasca Covid. Nah, yang paling mengesankan itu apa Pak Uti? Selain yang tadi, selain yang gayuh kembali OMK ataupun mungkin umat-umat untuk kembali ke gereja. Nah, permasalahan lain nopo Pak Uti yang mungkin jadi PR besarnya paroki? Iya. Kalau di Litbang itu yang sekarang masih menjadi permasalahan adalah terkait dengan data umat. Oh, data umat. Iya. Jadi kalau kita mau mengikuti era saat ini bahwa berpastoral itu kan berbasis data. Itu yang selalu didengungkan oleh pemangku kebijakan paroki. Cuman dalam hal ini terkait dengan data umat kita itu kan masih dalam proses perbaikan intinya. Iya. Jadi masih ada data yang kosong, masih ada data yang invalid, masih ada data yang harus dikoreksi kan begitu. Lah ini ya harapan kami melalui bank ini ya kita ayo bareng-bareng tim data umat dan stakeholder lainnya untuk mendukung agar data yang sekarang ada itu bisa menuju pada data yang lebih baik lagi. Gitu. Oke, berarti secara umum permasalahannya itu data yang kita miliki sekarang ini belum sepenuhnya up to date nggih Pak? Iya. Oke, dan apa nggih? Jadi seumpama data kurang up to date mungkin juga kita mau strategi perangnya juga kurang tepat karena data nggak up to date. Nah, terus ini Pak Uti, terkait data umat. Nah, kira-kira Pak Uti, dengan jumlah umat yang ribuan gitu untuk diundang. Nah, ini saya pertanyaannya agak nyeleneh. Nah, tolong dianalisis nanti Pak Uti. Kira-kira berapa persen yang akan nonton podcast ini Pak Uti? Kalau bintang tamunya saya mungkin ya 10% sudah bagus. Iya, ya mungkin 10% sudah bagus. Jadi siap. saya punya data Litbang itu 2.965. Oh, 2000. Wong 200 yang nonton ya berhasil gitu aja. Oke, baik. Besok kita buktikan di YouTube. Gitu ya. Mungkin bintang tamunya Romo Edi ya beda lagi. Paling 10% gitu. Bodoh berarti ya. Oke Pak Uti. Semoga besok viewernya banyak. Dan ini kan kebetulan podcast ini distribusinya besok nggak cuma ke paroki saja, tapi juga kalau YouTube itu kan internasional Pak. Jadi jenengan itu go internasional besok. Iya. Terus ini Pak Uti, sebagai menutup, ini kan jenengan berjiwa muda, terus berpengalaman juga di OMK, pernah muda juga, sampai sekarang pun dolane isih karo wong enom, masih dengan kaum muda. Nah, kula nyuwun Pak Uti, jenengan memberikan motivasi kepada OMK Paroki Gundang, tapi dengan bahasa yang ngenomi Pak Uti. Nah, monggo Pak Uti sebagai closing statement jenengan. Monggo. Oke. Halo guys. Ya. Itu Pak Uti. Ya ini sobat-sobat OMK khususnya di Gundang ini pokoknya gunakan usia kalian sekarang itu dengan sebaik-baiknya. Karena tidak akan terulang lagi. Jadi panjenengan ini adalah bersyukur karena panjenengan sekarang pada usia muda, OMK. Maka kalau panjenengan tidak gunakan dengan sebaik-baiknya di usia ini, nanti panjenengan gelo. Di usia-usia panjenengan sudah bertanggung jawab pada keluarga, bertanggung jawab pada anak istri misalnya itu, pekerjaan, Anda nanti akan kehilangan golden time untuk berkumpul bareng-bareng dengan orang-orang muda seperti itu loh guys. Oke Pak Uti.